Spider-Man meraih jas merah. Tapi tiba-tiba berhenti. Dia mengingat jasnya yang lain. Tergeletak di dalam kotak. Ini adalah mantel hitam telah diparasit oleh racun. Lihat jas hitam yang kuat. Peter tidak sabar untuk memakainya. Lihatlah. Spider-Man hitam mulai muncul. Jas Spider-Man hitam ini juga sangat indah. Segera dia tiba di TKP. Perampok sudah lama meninggalkan tempat ini. Dia melihat pasir di tanah. Seolah-olah ada sebuah makhluk hidup telah memasuki saluran pembuangan. Spider-Man menggunakan kekuatan supernya untuk mengangkat lantai beton. Adegan ini kebetulan dilihat oleh seorang reporter bernama Eddie, yang merupakan teman kerja Peter. Biasanya dia mencuri pekerjaan Peter. Sekarang ingin memfilmkan saat gelapnya. Peter tidak memberinya kesempatan. Langsung bertindak tegas. Dia berada di kereta bawah tanah. Menemukan Sandman bersembunyi di sini. Mengatakan kepadanya bahwa dia datang ke sini untuk membalas dendam. Tidak menunggu dia reaksi. Spider-Man hitam mulai menyerangnya. Dia menyeret Sandman di tanah. Tekan kepalanya dengan keras ke kereta bawah tanah. Sandman itu langsung kehilangan separuh kepalanya. Tapi dia hanya perlu bersentuhan dengan pasir. Dia kan segera pulih. Mata Spider-Man ditutupi oleh kebencian. Pukul Sandman dengan keras. Dalam pertarungan ini Sandman jatuh ke dalam air. Pada saat ini, Spider-Man hitam juga menemukan kelemahannya. Gunakan air untuk mengalahkannya. Peter bergegas ke tangki air. Kali ini dia benar-benar akan mengalahkan lawan. Air raksasa dengan cepat menelan tubuh Sandman. Tepat setelah itu dia terhanyut. Dia meminta bantuan Spider-Man. Tapi Spider-Man tampak acuh tak acuh. Dan berkata dengan dingin bahwa, "Selamat jalan ya." Setelah balas dendam, Peter masih memiliki target pembunuhan. Dia bukan lagi pria baik yang sederhana. Setelah pulang ke rumah, dihadapkan dengan pertanyaan pemilik tentang membayar sewa. Kali ini dia marah. "Kamu terus mengeluh, aku tidak akan membiarkanmu selamat." Tuan tanah yang mengejutkan. Dia tidak mengerti mengapa pria yang selalu baik ini berubah. Saat kembali ke kamar, lihat dirinya di cermin. Peter tampaknya telah menyadari bahwa pakaian ini perlahan mengambil alih dirinya. Di sisi lain, Harry melihat dengan kecewa potret ayahnya di dinding. Tiba-tiba dia ingat semuanya. Semua ingatannya telah pulih. Orang yang membunuh ayahnya adalah Peter. Dia melanjutkan rencana balas dendamnya. Kali ini dia harus membuat Peter menderita. Malam itu dia masuk ke kamar Mary untuk mengancam. Jika ingin Peter hidup, dia harus mematuhinya. Keesokan harinya, Mary melakukan apa yang dikatakan Harry dan membuat janji untuk bertemu Peter. Ucapkan putus secara aktif pada pacarnya. Ini menghancurkan hati Peter. Dan Harry tidak jauh dari sana menonton semuanya. Dia merasakan nikmatnya balas dendam. Lalu dia mengundang Peter keluar dan mengatakan kepadanya bahwa alasan mengapa pacarnya ingin putus dengannya adalah karena dia mencintai dia. Kami berdua sangat bahagia. Kami benar-benar saling mencintai. Peter tidak menyangka dan putus asa untuk pergi. Tapi melihat ke belakang, Harry mengedipkan mata padanya. Ketika dia mengetahui bahwa kenangan Harry telah dipulihkan, dikhianati oleh temannya, dia sangat patah hati. Semakin dia memikirkannya, semakin dia tidak dapat menahan dirinya. Dia naik pitam. Akhirnya dia melihat jas hitam di sudut. Dia terjun ke jurang. Dan Harry sepertinya telah meramalkan kedatangan Peter. Tidak memperhatikan Peter mengenakan baju hitam. Bahkan menggunakan pacarnya untuk memprovokasi Peter. Ketika pacarmu menciumku, sama seperti saat dia menciummu. Rasa itu, mungkin sudah kau ketahui.
Peter pun marah. Dan langsung meninju wajah Harry. Harry menggunakan pedang untuk menikam perut Peter. Lawan membuat serangan fatal. Peter juga tidak lemah. Keduanya bertarung. Tapi Harry bukan orang yang bisa melawan Peter. Sesaat kemudian dia dikalahkan. Melihat teman ini, Peter tanpa ragu-ragu menghinanya dengan kata-kata, "Ya Tuhan, lihatlah bayi malang ini, ayo tangislah." Ketika melihat Harry benar-benar dikalahkan, Peter merasa lega dan pergi. Namun tak disangka, Harry menggunakan upaya terakhirnya untuk melemparkan bom ke arah Peter. Dan Peter tidak segan-segan melemparkannya kembali. Spider-Man resmi digelapkan. Dia berjalan dengan langkah arogan. Duduk di kursi dan memaksa bosnya menaikkan gajinya. Sejak saat itu dia menjadi penjahat. Di surat kabar hari ini, dia melihat seseorang mendiskreditkan kehormatannya. Melihat tanda tangan di bawah. Memang, ini adalah perbuatan baik yang Eddie lakukan. Peter tidak tahan lagi. "Aku harus memberimu pelajaran." Peter menyerbu ke kantor surat kabar. Eddie dengan bangga membual di depan Peter. Peter menyudutkannya di belakang. Dan mengatakan fotonya itu palsu. Ketika Eddie melihat ada orang-orang mengelilinginya, dia dengan cepat memohon pada Peter. Karena jika seseorang mengetahui bahwa fotonya palsu, dia pasti tidak akan dapat melakukan pekerjaan di sini lagi. Tetapi Peter tidak mendengarkannya dan dengan kejam mengeksposnya. Dihadapkan dengan perilaku Eddie, bos Eddie segera memecatnya. Selanjutnya, Peter temukan target balas dendam selanjutnya. Itu mantan pacarnya Mary. Dia secara khusus membawa kecantikan dan pergi ke tempat kerja Mary untuk berkencan. Dia juga menari di atas panggung untuk mendapatkan perhatian. Selanjutnya dia dengan gadis itu menari bersama di depan mantan pacarnya. Tujuan dia melakukannya adalah agar Mary melihat. Dia ingin membalas dendam pada orang yang meninggalkannya. "Aku bisa lebih baik darimu." Juga berhasil membuat Mary sedih. Pengawal bar datang dan ingin menendang Peter keluar. Tapi dia penjahat sekarang. Dia dengan cepat memukul pengawal itu. Pengawal itu pasti tidak bisa mengalahkannya. "Peter, hentikan tanganmu." Sekarang dia terkejut. Karena di mata pacarnya, hanya kekecewaan dan ketakutan. "Siapa kamu?" "Aku enggak tahu." Peter akhirnya menyadari bahwa dia bukan dirinya sendiri lagi. Baju hitam ini benar-benar mengubah kepribadiannya. Peter pergi ke gereja pada tengah malam untuk mengakui dosa-dosanya. Dia ingin mengembalikan niat aslinya. Dia memutuskan untuk membuang baju ini. Tapi tidak akan mudah baginya untuk keluar dari baju ini.